Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat ya? Insya Allah ya. Ibu juga sehat, Alhamdulillah. Baiklah, kita jumpa lagi dalam materi teori pembangunan. Kali ini kita membahas masalah kriteria keberhasilan pembangunan. Baiklah, kepercayaan mas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita kali ini membahas kriteria keberhasilan pembangunan suatu negara ya. Kalau yang lalu kan kita sudah membahas pembangunan, Ibu yakin kalian sudah tahu itu apa di pembangunan ya. Kalau ada yang bertanya, kalian sudah bisa menjawab. Oke. Nah, keberhasilan pembangunan itu ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi ya, oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi bila pertumbuhan ekonomi suatu negara atau masyarakat dari tahun ini ke tahun yang akan datang itu meningkat, maka dinyatakan bahwa pembangunan pada negara tersebut berhasil dengan baik. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonominya baik ya. Nah, kebanyakan para ahli berpendapat sedemikian. Sekali mungkin perlu tahu ya, mungkin agar anak-anak juga tahu semua apa sih tujuan pembangunan di Indonesia ya. Kalau kita merujuk pada TAP MPR nomor 2 strip MPR strip 1983 itu adalah tentang garis-garis besar negara atau GBHN ya. Mungkin kalian tidak begitu familiar ya dengan GBHN. Ini pada masa pemerintahan Orde Baru ya, zamannya Soeharto ya, Soeharto. Pada pola dasar pembangunan nasional dinyatakan bahwa hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ingat ya, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya dia harus utuh lahir dan batin, tidak hanya lahir dan tidak hanya batin ya. Jadi lahir dan batin, jasmani dan rohani ya. Jadi keseluruhan dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi yang dibangun itu adalah lahir dan batinnya masyarakat Indonesia ya. Bukan lahir dan batin masyarakat lain atau masyarakat Cina atau masyarakat apalah gitu, tapi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian hakikat pembangunan yang kita sampaikan tadi bisa dicapai ekonomi. Hakikat pembangunan dicapai hanya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kenapa Ibu garis merahi? Karena itu akan menjadi tugas ya, tugas kalian ya. Harus mencarinya kenapa gitu ya. Jadi sudah ada 3 tugas ya. 3 tugas itu nanti diserahkan sepekan sebelum UTS. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi. Ada 4 kriteria ya. Ini yang Ibu mungkin setiap orang berbeda nanti ya. Kriteria pertama adalah kekayaan rata ya. Sering juga kita sebut dengan pendapatan per kapita nasional berada itu paham lah ya. Jadi di tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk diukur dengan seberapa banyak barang dan jasa real ya, barang dan jasa real yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasi pada kurun waktu tertentu ya, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara kita atau warga negara suatu negara di negara lain ya, di negara lain. Nah, kenapa tolak ukur kekayaan rata-rata ini tidak bisa dinyatakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan? Karena kita ambil contoh di Indonesia itu menurut BPS ya, pada 2018 itu pendapatan per kapita kita itu 3.927. Kemudian 2019 dia meningkat menjadi 4.174 ya. Pada 2020
ini juga terjadi peningkatan ya, perhitungan Februari lalu 4.460. Itu kan artinya pembangunan di Indonesia dari 2018 sampai 2020 itu berhasil ya kan. Tetapi pada kenyataannya kita bisa lihat sendiri apakah pembangunan itu berhasil atau tidak. Apakah kita semua bisa mengenyam kehidupan yang ekonomi yang nyaman, apakah tidak ya. Karena ini bisa saja pendapatan yang 2020 itu kan 4.460 itu bisa saja dari, kita kasih contoh lah, 1 juta penduduk Indonesia mungkin ya, kita kasih contoh, itu bisa saja hanya 20 orang yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi gitu. Sementara sisanya itu, katakanlah $2.000 itu adalah pendapatan dari 20 orang. Nah, berarti sisa 2.000 sekian dolar lagi. Itu kan dibagi dari menjadi 998 penduduk ya. Jadi kan terjadi ketimpangan yang sangat menyolok ya. Nah, jadi kenapa dia tidak bisa dijadikan ukuran. Nah, kemudian kita lihat juga pada tahun 2019 itu ada media melansir 10 negara terkaya di dunia. Yang pertama itu Luxembourg ya, dengan pendapatan per kapitanya $119.719. Lihat ya. Kemudian yang ketiga Swiss sekitar $83.000 sekian. Kemudian Qatar $65.000 sekian. Ya. Tetapi pada kenyataannya tingkat kemiskinan di Luxembourg itu masih tinggi. Tingkat pengangguran hampir 60% lebih ya, 16% lebih Mas Ibu. Tetapi di Qatar yang dia ranking ke-6 itu tingkat kemiskinan 0% ya. Kemudian tingkat pengangguran 0%. Artinya sebetulnya kita bisa bilang seharusnya Qatar yang nomor 1. Karena masyarakatnya semua sejahtera. Ya, tidak ada yang seperti Luxembourg tadi, masih ada yang miskin, masih ada yang nganggur ya. Sementara di Qatar itu tidak ada, 0% ya, 0%. Oke, ya, nomor kedua untuk mengukur berhasilnya pembangunan di suatu negara itu dipakai konsep pemerataan ya, pemerataan. Kalau tadi kan kalau tadi tingkat rata-rata ya, ini pemerataan artinya penduduknya itu harus mempunyai pendapatan yang merata ya. Untuk pemerataan ini biasa kita pakai adalah indeks Gini ya, indeks Gini. Indeks Gini ini seperti ini dia. Indeks Gini ini dicontohkan dengan angka dia. Jadi apabila angka dia 0 sampai dan 1 ya. Jadi bila indeks Gininya menunjukkan pada angka 0, maka pada masyarakat atau negara tidak ada ketimpangan ya. Tapi apabila angka Gininya menunjukkan angka 1, maka terjadi ketimpangan ya. Ketimpangan artinya pendapatan masyarakat tersebut tidak merata ya. Kalau 0 dia merata. Karena kalau ada perbedaan misalnya satu penduduk yang bekerja itu mempunyai pendapatan 2 juta 1 bulan. Selisihnya hanya sedikit, 2 juta, kemudian 1.900.000 sekian, berbedanya sedikit. Tetapi kalau angka Gini itu menunjukkan angka 1, maka perbedaan pendapatannya itu sangat besar. Misalnya ada yang berpendapatan 20 juta, kemudian selebihnya berpendapatan 10 juta ke bawah. Jadi tingkat ketimpangan pendapatannya sangat luas ya, sangat luas. Nah, kalau rata-rata itu dia masih dikatakan baik itu apabila berkisar antara angka 0,4 sampai 0,5 ya. Setelah itu maka terjadi ketimpangan yang sangat nyolok ya, sangat mencolok gitu. Seperti di Indonesia itu ya, pada tahun 2017 itu ada majalah Forbes itu melansir bahwa kekayaan ada 40 orang terkaya di Indonesia itu kalau digabungkan ke harta mereka itu, kekayaan mereka itu ada 374 miliar. Kita katakan sajalah penduduk Indonesia itu 1 juta ya, 1 juta dikurang 40 berarti berapa? 996 ya.
katakanlah mereka itu memiliki yang 40 itu memiliki 50% dari kekayaan Indonesia itu. Bayangkan yang 50% tadi itu, yang 50% tadi kalau kita lihat pendapatan per kapita pada 2017 itu sekitar 3.000 ya, 3.000. Itu artinya 2.000 itu mereka. Sementara 1.000 US dollar itu dibagi dengan 960 penduduk. Itu kan terjadi ketimpangan yang sangat mencolok ya. Padahal ada terdapat 40 orang terkaya di Indonesia, bahkan mungkin dia urutan sekian di seluruh dunia. Nah, itulah mengapa pemerataan juga menjadi suatu pertanyaan, bahwasanya pemerataan juga tidak cocok untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ketiga adalah kualitas ya. Jadi sekarang ini sepertinya para ahli sudah berpikir pada kualitas kehidupan manusia ya, bukan hanya secara ekonomi ya. Pada kualitas kehidupan manusia ini sering kita pakai istilah yang diperkenalkan oleh Morris, yaitu Physical Quality of Life Index ya, atau disingkat PQLI ya, Physical Quality of Life Index. Bagaimana cara mengukurnya ini? Menurut Morris ada tiga cara mengukurnya, yaitu pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun ya, rata-rata harapan hidup manusia sesudah 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi selama 1 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, rata-rata persentase buta dan melek huruf. Jadi tiga itu. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah berumur 1 tahun itu dijelaskan seperti ini. Apabila manusia ya, orang setelah dilahirkan itu, kemudian dia hidup sampai usia 77 tahun, maka Morris memberi angka 100 ya. Maka Morris memberi angka 100. Tetapi apabila hidup manusia itu hanya sampai usia 28 tahun, maka Morris menyatakan dia pada angka 1. Artinya dia jelek ya. Angka 100 tadi itu dia baik ya. Jadi kalau mau cari rata-ratanya 28, 29 itu kalian cari sendiri ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kemudian yang kedua yaitu rata-rata jumlah kematian bayi ya. Rata-rata jumlah kematian bayi. Morris memberi angka 100 bila angka kematian bayi itu 9 orang dari 1.000 bayi yang lahir ya. Kalau 9 orang dia kasih angka 100, tetapi kalau yang mati itu 229 orang bayi dari 1.000 bayi yang lahir, maka dia akan memberi poin jelek 1 gitu ya. Jadi yang 100 itu bagus, yang 1 itu tidak ya. Nah, kemudian yang ketiga, rata-rata persentase buta dan melek huruf. Jadi Morris menyatakan apabila dalam suatu masyarakat atau negara seluruhnya bisa membaca atau melek huruf, maka negara tersebut dinyatakannya bagus. Tapi dengan catatan 1 dan 2 tadi juga harus mendukung ya. Nah, kemudian apabila seluruh masyarakat di situ tidak bisa membaca atau buta huruf, maka dia kasih angka 1 jelek ya. Artinya negara disebut pembangunannya tidak berhasil ya. Jadi kalau kalian mau cari rata-ratanya, nanti cari ya, silakan dirata-ratakan berapa. Misalnya kalau angka 50 itu berapa manusia yang hidup ya kan. Kemudian berapa usia yang harus dicapai gitu ya. Itu bisa kalian buat sendiri. Nah, kemudian kualitas kehidupan ini juga disampaikan oleh UNDP ya. UNDP yaitu United Nations Development Program ya. Jadi dia punya namanya Human Development Index ya. Indeks pembangunan manusia. Dia juga memberi 3, hampir sama ya. Yang pertama itu rata-rata harapan hidup pada saat lahir ya kan, hampir sama dengan yang tadi.
Tetapi pada yang kedua dia menyatakan, UNDP ini menyatakan rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, SLTA. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan pada suatu negara, itu maka pembangunan di negara tersebut dianggapnya bagus ya. Tapi apabila suatu masyarakat pada negara tertentu itu tingkat pendidikannya rata-rata SD, SMP, maka pembangunan di situ tidak berhasil ya. Kemudian dia gabungkan pendapatan per kapita ya. Akhir atau nomor keadilan sosial dan lingkungan hidup. Kalau kita melihat pada poin ini, pembangunan dalam hal ini harus dipandang dari berbagai dimensi kehidupan ya. Jadi tidak hanya sekedar kecukupan materi atau kesejahteraan ekonomi. Jadi kita berharap pada keadilan sosial dan lingkungan hidup ini, pembangunan itu melahirkan perubahan ya, berbagai perubahan. Dari ketidakpastian menjadi jelas gitu ya, terang menderang gitu ya kan. Kemudian dari ketidakpuasan menjadi melahirkan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi dia mencakup banyak dimensi ya, tidak hanya material. Nah, kemudian seorang penerima Nobel yang bernama Amartya Sen pada tahun 1998 dia ya mendapatkan Nobel, pernah mengungkapkan bahwa kapabilitas untuk berfungsi merupakan hal yang paling berperan untuk menentukan status miskin tidaknya seseorang ya. Jadi keberfungsian kemampuan kita ya. Jadi bukan hanya dari sudut ekonomi ya. Keberfungsian kemampuan kita itu bisa menunjukkan kita itu, seseorang itu miskin atau tidak. Kemudian beliau menyatakan lagi, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Ya, itu sudah kita bahas tadi ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan sebagai tujuan ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kita jadikan tujuan, maka banyak ketimpangan yang terjadi di dalamnya ya. Karena pertumbuhan ekonomi seperti yang kita gambarkan tadi itu tidak menjelaskan kesejahteraan ya, tidak menjelaskan keadilan sosial, tidak menjelaskan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi pembangunan harus lebih memperhatikan upaya peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan. Jadi selain secara pribadi kita berkualitas ya, memiliki ilmu, memiliki materi gitu kan. Kemudian kita juga harus merasa nyaman ya, harus merasa bebas, harus tidak ada tekanan dalam menikmati apa-apa yang kita miliki itu. Kalau selama ini kan kadang-kadang kita merasa gimana ya, kalau ada rasa ketika kita memiliki sesuatu, ada rasa takut ketika seseorang nanti mengambilnya, atau ketika seorang merasa cemburu gitu ya. Jadi pembangunan poin keempat ini, keadilan sosial dan lingkungan hidup ini harus menghilangkan rasa-rasa seperti itu ya. Jadi keadilan sosial harus mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berbagi gitu ya, bagaimana untuk berbagi. Jadi kita memiliki sesuatu harta gitu kan, kita dengan rela dan ikhlas membagikan kepada orang yang belum memiliki gitu kan, belum memiliki gitu. Kemudian ini akan menimbulkan rasa persaudaraan antara satu sama lain ya. Jadi rasa persaudaraan di sini itu bukan diikat oleh diikat oleh darah, talian darah ya, talian darah atau sedarah gitu ya. Tetapi bisa dia lebih kuat diikat dengan rasa memiliki ya, rasa memiliki antara satu orang dengan orang yang lain ya. Jadi ketika kita memberi perhatian kepada orang-orang yang kurang memiliki, mereka akan merasa bahwa dia itu atau kita itu saling memiliki satu sama lain. Jadi tidak ada kecemburuan. Kalaupun dia lihat orang itu kaya raya, dia tidak cemburu. Kenapa? Karena orang itu memberi bantuan kepada
kita ya kepada seseorang yang kehidupannya di bawah ya, di bawah dia gitu ya kan. Jadi dia tidak ada kecemburuan. Nah, yang kita khawatirkan apabila terjadi antara kecemburuan antara yang kaya dan yang miskin, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa rawan kejahatan sosial ya, kejahatan sosial. Nah, pada keadilan sosial ini tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi terjalinnya hubungan yang harmonis antara yang memiliki harta dan tidak memiliki harta. Kemudian sikap berbagi ya, sikap berbagi yang lahir dengan sendirinya gitu kan. Dan ini diharapkan juga akan menimbulkan pola pikir yang tidak memikirkan kehidupan kita sendiri gitu ya kan. Kita tidak hanya memikirkan kehidupan pada saat ini, pada generasi ini ya. Jadi keadilan sosial itu juga akan menggiring kita mengingat kehidupan generasi yang akan datang ya. Jadi dengan demikian kita tidak mengeksploitasi seluruh isi bumi ini ya, karena kita akan meninggalkannya untuk generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang harus bisa menikmati indahnya atau nyamannya bernapas seperti kehidupan kita sekarang kan. Kalau kita tidak memiliki rasa seperti itu, maka kita bisa saja untuk kemajuan itu kita yang namanya pepohonan itu kita runtuhkan segala macam, sehingga untuk generasi yang akan datang itu tidak merasa nyaman lagi. Kemudian udaranya akan terasa panas karena tidak ada perpohonan gitu. Jadi keadilan sosial ini banyak dia ya. Dia bisa melahirkan persaudaraan, bisa melahirkan rasa kepemilikan, bisa melahirkan pola pikir yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan generasi yang akan datang. Jadi ada istilahnya sustainable ya, pembangunan berkelanjutan ya. Pembangunan berkelanjutan itu kan dia harus menjaga pembangunan pada saat ini tidak mengurangi pembangunan untuk generasi yang akan datang ya. Jadi dia bisa menikmati bersihnya udara seperti kita juga. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali ya pembangunan yang merusak lingkungan ya, merusak lingkungan. Jadi tidak pernah memikirkan generasi yang akan datang itu hidupnya harus bagaimana. Itu jarang kita berpikir seperti itu ya. Dan kalian harus sudah berpikir seperti itu, karena setelah generasi kami nanti adalah generasi kalian semua ya. Jangan pula kalian meninggalkan untuk generasi yang akan datang itu hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman ya, tidak nyaman hidup. Jadi sekarang juga sudah harus kita pikirkan itu. Mungkin hanya 4 kriteria ini, tetapi Ibu juga ingin menginformasikan. Kemarin Ibu baca di satu harian ya, bahwasanya bangsa Indonesia tidak lagi termasuk negara yang sedang berkembang ya. Negara berkembang itu kan pendapatan per kapitanya per tahun 2020 ini 5.000 sekian gitu ya. Sementara kita 4.000 sekian. Jadi World Trade International itu sudah tidak memasukkan Indonesia. Ini pengetahuan di luar ini ya, sudah tidak memasukkan Indonesia lagi ke negara yang berkembang. Jadi kita sudah masuk ke negara yang di bawah berkembang ya, apa miskin atau apa gitu namanya ya. Ini pengetahuan kalian. Oke, baiklah. Mungkin kalau ada tanya jawab kita teruskan di Google Classroom ya. Nanti Ibu buat di situ ada forum absensi khusus, kemudian ada forum tanya jawab ya. Jadi dia biar rapi ya, ada forum tanya jawab, kemudian ada forum Ibu menyapa di awal ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini ya kan. Kemudian perkataan Ibu yang tidak mengenakan ya, Ibu mohon maaf di sini. Kemudian kita tutup pertemuan kita ini sampai di sini ya. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.